kita bersyukur pada Allah pada Kamis sore hari ini seperti biasa kita bisa melanjutkan kajian kita di masjid kita ini dalam konteks semakin berharap pada Allah lewat kajian, ya, keimanan bertambah, amalan soleh bertambah. Dan itu yang kita harapkan sebagai seorang muslim. Karena kita dalam rutinitas kita, keseharian kita sebagai seorang pegawai di PLN atau sebagai seorang yang bekerja di dunia, kita tidak pernah tahu ujung dari kehidupan dunia kita. Maka Bapak Ibu sekalian, seorang yang tahu akan akhir hidupnya, maka dia akan mempersiapkan untuk apa dia hidup. Maka hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan itu sebenarnya berkaitan dengan amal soleh. Ya. Nah, bercerita tentang amal soleh inilah yang kemudian akhirnya kita ingin merutinkan kajian kita pada Masjid Nurul Qalbi ini. Kenapa? Karena kita merasa bahwa rutinitas pekerjaan kalian di sini itu membuat kalian susah untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kecuali ada kajian, ya. Walaupun pada prakteknya ada beberapa kali kami mungkin tidak sempat hadir karena kami mungkin sedang di Jakarta atau sedang umroh. Tetapi percayalah Bapak Ibu sekalian, kita berusaha untuk menjaga. Nah, saya sebenarnya baru pulang kemarin dari Mesir, dari umroh juga. Nah, saya tiba pagi, ya, kemarin pagi. Nah, sehari ini kita sudah melanjutkan kajian kita. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin mengajarkan pada teman-teman semuanya bagaimana nabi-nabi berdoa di dalam Al-Quran. Ya. Tentu semuanya punya hajat, ya, semuanya punya keinginan, semuanya punya dosa untuk minta diampuni oleh Allah. Tapi tentu Allah kan yang mengajarkan kita cara berdoa. Maka tuntunan terbaik berdoa yang mengikuti apa yang Allah ceritakan. Ini kan banyak manusia berdoa Bapak Ibu sekalian. Nah, dari sekian manusia yang berdoa ini ada nabi-nabi berdoa. Nah, dari sekian nabi berdoa tidak semua juga diabadikan di Quran. Ada nabi yang doanya ada dalam Quran, ada nabi yang tidak diabadikan doanya dalam Quran. Nah, ingin kita mengetahui ini nabi-nabi siapa yang Allah abadikan doanya dalam Al-Quran. Ya. Pertama tentu kita mulai dari nabi yang paling pertama, Adam alaihissalam. Ya. Nabi Adam dialah nabi yang paling pertama mengajarkan kita doa. Dan uniknya Bapak Ibu sekalian, doa yang diajarkan oleh Nabi Adam adalah doa tentang meminta ampunan. Itu ada dalam surah Al-A'raf ayat 23. Ketika mereka diturunkan ke bumi, maka sepakatlah para ulama bahwa inilah doa yang paling pertama dibacakan di bumi. Doa paling pertama yang dipanjatkan dari bumi ke langit. Ya, itu doanya Nabi Adam. Al-A'raf ayat 23. Apa ayatnya? Ketika kemudian Adam dan Hawa diturunkan setelah mereka mendekati pohon di surga, maka Adam diletakkan di satu tempat dan Hawa di tempat yang lain. Maka mereka berdoa. Al-A'raf ayat 23 tadi. Qala, mereka berdua berkata, Qala Rabbana zalamna anfusana. Doa pertama di bumi. Ya, memang kita dianjurkan untuk banyak-banyak mengakui kezaliman, Bapak Ibu. Karena doa pertama yang ada di bumi, ya, adalah doanya Nabi Adam tentang kezaliman. Ya Allah, saya telah menzalimi diri saya. Wa illam taghfir lana, dan jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, wa tarhamna, jika Engkau tidak menyayangi kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, kami akan termasuk hambamu yang merugi. Nah, ini Al-A'raf ayat 23. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Doa ini dimulai dengan pengakuan kezaliman. Maka sepakat para ulama Bapak Ibu sekalian, kalau Anda berdoa sebagaimana ini urutan doa pertama yang ada di bumi, maka sebaiknya ketika Anda berdoa mulailah dengan mengakui kezaliman.
Mulailah dengan mengakui kesalahan, kekurangan. Allah senang dengan orang yang mengakui kezaliman. Berdoa mengakui kezaliman jauh lebih baik daripada membanggakan amalan. Membanggakan amalan yang belum tentu diterima, mengakui kezaliman yang sudah pasti dapat hukuman. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika Anda berdoa, cobalah mulai dengan mengakui kezaliman. Rabbana zalamna anfusana. Ini jelas. Ya, langsung doa pertama yang ada di bumi, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Al-A'raf ayat 23 tadi. Kita pindah ke doa Nabi yang diabadikan lagi dalam Al-Quran. Nabi Idris ada, tapi doanya tidak ada. Datang Nabi setelahnya, Nuh. Ya. Nabi Nuh ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 doa teman-teman. Kita pilih yang kita biasa pakai dan mungkin penting untuk kita pakai. Ya, ini ada banyak doa di antara doanya Nabi Nuh. Kita pilih satu teman-teman. Ini adalah doa ketika Nabi Nuh menginginkan kepada Allah, ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dirinya dan anaknya. Ya. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'ala ma laysa laka bihi ilm. Ini surah Hud ayat 47. Doa Nabi Nuh. Ya Allah, aku berlindung padamu agar aku tidak meminta sesuatu yang aku tidak tahu ilmunya. Ya. Kita ini kadang-kadang Bapak Ibu sekalian minta sesuatu sama Allah sesuai dengan ilmu kita, yang belum tentu cocok di sisi Allah. Ada yang minta harta, jabatan, ya, istri, keluarga, suami, ya. Ternyata itu tidak baik. Ya, maka dia minta sudut pandang dirinya itu baik. Padahal belum tentu baik menurut Allah. Maka di sini doanya, Rabbi inni a'udzu bika an as'ala ma laysa laka bihi ma laysa li bihi ilm. Ya. Ya Allah, saya berlindung padamu dari meminta sesuatu yang saya tidak tahu ilmunya, ya Allah. Ya. Ini penting sekali untuk meminta sesuatu pada Allah sesuai dengan takdir Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Kemudian, ya, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi doanya Nabi Nuh ada pada surah Hud ayat 47. Adam tadi ada pada surah Al-A'raf ayat 23. Ya. Nabi Adam mengakui kezaliman, Nabi Nuh berlindung agar tidak meminta sesuatu yang tidak ada ilmunya. Lain lagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di antara doanya teman-teman adalah dia minta untuk dijadikan dirinya dan anaknya orang yang rajin mendirikan salat. Itu ada dalam surah Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati ayat 40. Rabbana wa taqabbal du'a. Dan Allah kabulkan. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Surah Ibrahim ayat ke-40. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang rajin mendirikan salat dan juga anak cucu keturunanku. Dan ya Allah, terimalah doaku. 3 doa yang kami pilihkan tadi Bapak Ibu sekalian itu sudah dijawab semua sama Allah. Al-A'raf ayat 23, Allah menjawab doanya Nabi Adam. Dan kemudian akhirnya dengan membaca doa Rabbana zalamna anfusana, Adam yang ada satu tempat, Hawa yang ada di tempat yang lain dipertemukan. Iya. Kemudian begitu juga dengan Nabi Nuh. Ketika dia mengatakan Rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, saya berlindung padamu dari, ya, meminta sesuatu yang saya tidak tahu. Apa yang dia minta Nabi Nuh yang dia tidak tahu bahwa di situ ada bahaya untuknya, yaitu minta agar anaknya dimasukkan ke dalam golongannya. Ternyata anaknya membangkang, dan ternyata Allah memilih agar anaknya tidak masuk pada golongan Nabi Nuh, tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang berada di atas kapal. Ya. Dijawab. Nabi Ibrahim dia minta apa? Rabbi ja'alni muqimas salati. Ya Allah, jadikan saya orang yang rajin mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan untuk anak keturunanku ya Allah. Jadi dia minta untuk dijadikan orang yang mendirikan salat dan untuk anak keturunannya. Sekarang pertanyaannya, dijawab enggak doanya? Dijawab. Apa buktinya? Semua anaknya Nabi Ibrahim cuma punya 2 anak.
Anak pertama Ismail dari Hajar. Anak kedua Ishak dari Sarah. Dua-duanya Nabi. Seperti doanya, Rabbi ja'alni muqimas salati. Ya Allah, jadikan aku orang yang rajin mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan juga anak cucu keturunanku. Hebatnya lagi doa Ibrahim, anak cucunya semuanya nabi. Ishak punya anak Yakub, Yakub nabi. Yakub punya anak Yusuf nabi. Setelah Yusuf ada beberapa orang setelah Yusuf, kemudian datang Daud, Sulaiman, Musa, Harun, Ilyasa, Zulkifli, semuanya sampai Nabi Isa alaihissalam. Itu masih dalam keturunan Ishak. Yang menjadi akhirnya, Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui bahwa Bani Israel itu sebenarnya keturunannya Yakub, karena Yakub juga dulu punya nama Israel. Jadi Bani Israel itu dimulai dari Yakub ke bawah, Yusuf ke bawah. Jadi Yakub punya anak Yusuf. Yakub punya anak 12, Bapak Ibu sekalian. Berapa anaknya yang soleh? 2, Yusuf dan yang satu adiknya yang dinamakan Benyamin. Sisanya 10 kakaknya ini Bani Israel semua. Karena Yakub dulu dinamakan Israel. Makanya orang-orang Kristen biasanya panggil Jakob. Jakob itu Yakub. Jacobs, ada yang pakai S, Jacobs. Itu asal dari Yakub. Israel itu yang paling rajih menurut kalangan ulama, itu nama lain dari Yakub dalam bahasa Ibrani. Yakub, Israel. Makanya Bani Israel itu anak-anak keturunannya Yakub, dan memang di antara 12 anaknya hanya 2 yang soleh. Yang lainnya membuat tipu daya agar kemudian Nabi Yusuf dilempar ke sumur, pura-pura dimakan serigala dan seterusnya.